Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke sebuah terakhir nih. Kita akan ngomongin gimana sebuah bisnis kenapa bisa survive. Gimana survive dengan bookkeeping yang jelek. Bisa survive? Bisa. Cuman kita akan lihat kelemahannya kalau kalian atau bisnis kalian tidak melakukan bookkeeping dengan baik. Karena gini, bookkeeping ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai fondasinya. Karena apa? Terkait dengan transaksi. Kalau fondasi kalian jelek, gimana bisnis kalian akan berjalan? Bisa jalan? Bisa. Tapi ya paling digoyang dikit, rada-rada goyang deh gitu loh. Istilahnya ada permasalahan dikit, rada goyang deh gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya kalian bookkeeping kalian yang jelek adalah kalian nggak akan punya financial record atau nggak punya data transaksi finansial yang proper, yang baik. Karena ya udah transaksi yang terjadi ya udah terjadi gitu aja, nggak peduli bahwa itu ternyata sebenarnya penting bagi sebuah bisnis. Dan nggak kalian tuliskan juga apakah ini masuk ke dalam pengeluaran atau pendapatan. Yang nantinya kalau buat sebuah laporan, kemungkinan miss akan sangat besar. Yang kedua, misunderstanding your profit. Itu bisa saja terjadi. Kalian kayak menganggap bahwa sebenarnya kalian profit padahal enggak. Karena itu apa? Tidak semua transaksi kalian tuliskan, tidak semua pendapatan kalian tuliskan. Mungkin ada beberapa transaksi yang tidak kalian masukkan, yang sehingga yang asumsi kalian oh ini ternyata aku mendapatkan profit cukup tinggi. Padahal kalau itu dimasukkan transaksinya membuat kalian malah justru rugi. Satu sisi kayak misalnya gini, nggak nulis gitu tapi ngerasa di laporan tuh profit, tapi kok aku jalannya ngos-ngosan ya? Berarti ada yang salah nih. Nah, itu berarti akibat bookkeeping yang tidak baik karena ada beberapa transaksi yang nggak dituliskan. Yang ketiga, dari segi pricing decision nggak akurat. Yang harusnya sebenarnya itu harganya bisa lebih murah atau lebih mahal lagi. Ternyata kalian dari segi harganya ya karena nggak akurat dari segi penulisan pengeluarannya apa saja, pendapatannya apa saja, terus ngasih harga seenaknya sendiri. Nah, ketika terjadi harga tersendiri, kalian bisa terjadi adalah kalau nggak overprice atau underprice. Overpricing nanti konsumen lari, underpricing kalian rugi. Pilih yang mana? Makanya penting sekali untuk mengetahui atau membuat bookkeeping yang baik. Selanjutnya adalah dari segi collection. Dalam artian collection di sini adalah kalian akan mengumpulkan dana yang mungkin dananya di mana-mana. Ketika kalian menjual barang secara kredit, otomatis akan terjadi yang namanya piutang. Transaksi ini kalau nggak dituliskan nanti, oh ternyata saya masih punya piutang di A, di B, di C, terus nggak tak tulisin. Terus tahu-tahu pas ngambil mengumpulkan, cuma yang tak tagih B sama C. Saya nggak ingat ada data apa piutang saya di A. Terus tahu-tahu nanti kayak kok dananya ada yang kurang ya? Siapa yang belum tak tagih? Nah, itu juga akan menyulitkan kalian ketika melakukan penagihan, terutama kalau kalian sudah berkaitan dengan piutang. Yang selanjutnya adalah payment ke suppliernya juga akan sedikit telat. Karena apa? Misalnya gini, oh saya merasa bahwa dari transaksi saya nanti di akhir bulan di tanggal 30 saya sudah punya dana kok. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tahu-tahu nanti di akhir bulan di tanggal 30 ternyata dana saya belum masuk, saya nggak bisa bayar supplier. Berarti itu sudah jadi telat kita bayar kepada supplier. Kalau misalnya telat gitu nanti hubungannya nggak baik. Setelah hubungannya nggak baik, supplier kan juga butuh dana, terus kita nggak bisa membayarkan dengan baik. Terjadi hubungan yang nggak baik, endingnya justru malah kayak kasarannya hubungan kerjasama kita dengan supplier juga akan lebih jelek lagi. Oleh karena itu ini akan sangat merugikan bagi kita karena ketika hubungannya sudah jelek, supplier udah males untuk kerjasama dengan kita. Nah, oleh karena itu ketika berbicara tentang bookkeeping terkait dengan terkait dengan pembukuan, penulisan, semua transaksi, banyak banget semua bisnis-bisnis baru itu lebih memikirkan terkait bagaimana penjualannya, bagaimana konsumennya, bagaimana inovasinya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana dengan harganya, tapi tidak memperhatikan terkait dengan pembukuan. Padahal pembukuan itu adalah basic dari awal kita membuat sebuah cash projection, cash forecasting. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa seperti itu, maka nanti proyeksi kalian, forecasting kalian, penentuan harga kalian tidak bisa akurat. Oke, sampai di sini dulu bab kali ini. Kalau misalnya teman-teman masih bingung terkait ini, silahkan tanyakan langsung. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.